Pemirsa, malam ini kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan kali ini kita mengangkat topik penataan wajah kota Gorontalo dan pembangunan infrastruktur gagal. Pemirsa, memang malam ini kami mengangkat tentang penataan wajah kota dan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya memang banyak topik yang kami diskusikan untuk kita angkat, tapi akhirnya tim menetapkan untuk mengangkat topik ini. Kami mengangkat topik ini karena memang sudah menjadi perbincangan di publik bahwa banyak hal, salah satunya juga terkait dengan penataan wajah kota, baik itu penempatan pedagang kaki lima, sampah, kemudian juga lahan parkir dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang menjadi sorotan publik sehingga kami memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini. Selanjutnya juga terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kita tahu di mana-mana di semua daerah mendapat kucuran dana PEN sehingga geliat infrastruktur ini begitu kelihatan, tetapi juga mendapat sorotan dari publik karena ada beberapa pembangunan infrastruktur ini yang berjalan sangat lambat. Baik, hal-hal inilah di antara yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah memenuhi undangan kami, baik eksekutif, legislatif, kemudian ada pihak akademisi, para tokoh masyarakat, LSM. Terima kasih sudah hadir. Untuk mengawali diskusi ini saya mau ke Pak Darmawan Duming mengenai topik kita malam hari ini. Silakan Pak Darmawan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Presiden Forum Demokrasi bersama jajaran, yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati host kita pada malam hari ini sebagai Ketua Forum Demokrasi Kota Gorontalo, Pak Hadi Sutrisno. Yang kami hormati pihak akademisi, ada Pak Prof. Yang kami hormati teman-teman LSM yang bisa hadir pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya tidak bisa juga sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Pak Kadis DLH yang saya hormati pada malam hari ini, teman-teman narasumber, Pak Irwan, Ibu Hedi, dan Pak Hatir dari Bapeda. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izin dan kuasanya kita bisa berada di tempat ini. Salawat dan salam mari sama kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah curahan rahmat akan tetap sampai pada kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba memberikan informasi kepada semua tamu undangan pada malam hari ini terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kota Gorontalo. Kemarin kami sesuai dengan regulasi yang ada, maka di DPRD setiap tahun itu ada pertanggungjawaban LKPJ yang disampaikan oleh wali kota kepada DPRD. Nah, setelah paripurna dan semuanya tentu akan dibentuk pansus. Nah, di sana kita coba menggali apa-apa persoalan yang ada di Kota Gorontalo. Yang mencuat pada saat itu yang pertama adalah sampah. Saya akan sampaikan data yang real supaya kita akan bisa mencarikan solusi. Kita tidak akan mencari kambing hitamnya, akan tetapi mari kita sama-sama
bagaimana kota Gorontalo ke depan itu akan bisa terbebas daripada sampah. 3-4 hari yang lalu konstituen saya telepon lagi saya, Pak Kadis, tepatnya sampah yang ada di pasar Bulotada, pasar Selasa ya, yang dekat Puskesmas Songgadi, Puskesmas Sipatana, itu disampaikan sudah beberapa hari sampah itu belum sempat diangkut. Saya sampaikan kepada teman, saya bilang kalau boleh ini foto Akang, supaya ini akan menjadi data dan masukan kepada teman-teman yang ada di DLH. Nah setelah itu karena tidak nyambung, maka saya di DLH. Nah pada saat itu sampah yang ada di kota endemik bagi kita semua, di mana baik daripada infrastruktur yang ada, dari sumber daya manusia yang ada, menurut kami sebagai anggota DPRD, apalagi pada saat itu kami masuk dalam pansus dan saya yang dituakan pada saat itu, saya berhitung bersama kepala Pak Sekda dan juga ada teman-teman Bapeda. Di sana kalau tidak salah saya ingat, roda 4 kita saja itu yang beroperasi setiap hari itu ada kurang lebih 24 unit. Tambah roda 3, 2 dan lain sebagainya. Nah sampah yang dihasilkan setiap hari itu maksimalnya itu ada 140 meter kubik. Yang kalau kita compare dengan keberadaan infrastruktur kita, kendaraan kita yang ada, maka sampah yang ada di Kota Gorontalo seharusnya tidak akan terjadi penumpukan. Karena sampah itu sendiri ada terbagi bermacam jenis. Nanti insya Allah diluruskan oleh pihak akademisi. Ada yang namanya sampah basah, sampah kering, organik, anorganik, dan sampah medis. Dan sampah ini juga ada waktunya untuk kita bisa angkut. Ada yang harus diangkut setiap saat, setiap hari. Ada yang masanya sampai dengan 3 hari. Nah setelah itu, yang jadi persoalan hari ini adalah bagaimana kita harus bisa mengatasi. Harus ada lebih ada keseriusan bagi kita semua. Terutama dinas teknis yang ada. Alhamdulillah malam hari ini ada Pak Kadis langsung yang bisa hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah. Dan oleh karenanya pada saat rekomendasi LKPJ kemarin, salah satu yang kita rekomendasikan adalah terkait dengan sampah. Yang kedua terkait dengan kesemrautan pedagang kaki lima. Coba kita lihat Bapak dan Ibu para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Di setiap sudut kelurahan pasti ada yang namanya pedagang kaki lima. Saya tidak pernah temukan bahwa ada di salah satu kelurahan yang tidak punya pedagang kaki lima. Oke lah, kita harus berdayakan mereka. Saya sepakat, saya setuju sebagai anggota DPRD, kita harus berdayakan mereka karena mereka adalah orang kecil. Saya dari PDI Perjuangan tentu wong cilik yang saya utamakan. Akan tetapi kita juga tidak harus menabrak aturan. Kita harus tetap taat pada aturan. Ada asas yang harus kita penuhi. Di samping itu kita juga ada menggelontorkan dana yang begitu besar. Kita ada pasar-pasar tradisional. Bulotada ada, Liluo ada, Modo ada, Bulado ada. Akan tetapi hari ini mereka itu seakan-akan dalam tanda kutip hidup enggan mati tak mau. Karena sudah tidak ada orang yang mau masuk ke pasar. Dan ini sudah kami sangat dorong kepada teman-teman untuk bisa diselesaikan. Yang ketiga terkait dengan parkir. Minta waktunya sedikit Pak Hadi. Ya parkir ini merupakan, tadi kita juga sudah bahas di dalam KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023, walaupun baru KUA PPAS tetapi disitulah merupakan pintu masuk bagi kita untuk bisa membahas ke tingkat lanjut ketika ada program dan kegiatan. Karena kita sekarang sudah sistem SIPD, nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman Bapeda. Nah, menurut kami yang ada di DPRD, potensi daripada parkir ini sangat luar biasa. Di mana-mana kita bisa temukan bahwa banyak sekali waralaba dan lain sebagainya yang berjualan. Akan tetapi kita belum bisa pungut secara maksimal. Bahkan ada, saya tidak perlu sebutkan namanya, ada pengusaha yang usahanya
itu tidak menyediakan parkir sesuai dengan aturan. Karena setahu saya, kalaupun saya keliru tolong dikoreksi, setiap para pengusaha itu minimal 20% dari lahan usahanya dia harus buatkan untuk lahan parkir. Akan tetapi ini tidak ada, sehingganya terjadilah kesemrautan yang seperti disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Nah, kami juga pada saat pansus kemarin kami juga merekomendasikan. Dan oleh karenanya setelah rekomendasi, ini merupakan tantangan bagi kami semua. Pak Wali dengan berjiwa besar, beliau menyatakan dan menyampaikan, dan saya perlu apresiasi kepada beliau. Karena jawaban beliau sangat luar biasa, dan bukan cuma jawaban secara lisan, tetapi secara praktek langsung. Yang dinamakan ketika sampai itu ada yang namanya grebek kampung. Itu langsung, dan itu sangat luar biasa. Dan kami sebagai anggota DPRD, ini merupakan langkah satu yang tepat yang diambil oleh seorang khalifah kita sebagai wali kota Pak Martin Ataha. Tetapi kami menyarankan jangan sampai pada hanya digrebek kampung. Karena itu hanya sifatnya insidentil untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi bagaimana teman-teman DLH untuk bagaimana secara kontinu dan secara terorganisir untuk bagaimana bisa menyelesaikan sampah di Kota Gorontalo. Yang kedua terkait dengan parkir dan juga terkait dengan pedagang kaki lima. Pak Wali Kota sudah sampaikan kepada kita di forum yang resmi di Paripurna, beliau sudah akan janji dan kita akan tunggu sama-sama. Beliau janji kepada kita ketika pasar sentral selesai dibangun, maka seluruh pedagang kaki lima yang ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya, beliau akan dorong untuk bisa masuk ke pasar sentral. Begitu Pak Anu ya. Dan ini merupakan langkah maju, tetapi jangan sampai pasar sentral yang jadi full, pasar tradisional lainnya akan jadi sepi. Jadi ini harus ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana pemetaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Tidak mungkin orang Bulota akan ke mana? Akan berjualan ke sentral, lebih dekat di di Bulotada. Jadi ini yang perlu. Dan terkait dengan parkir, yang jadi persoalan hari ini, Dinas BPM PTSP itu mengeluarkan izin, itu bukan seperti dulu lagi. Sudah tidak ada face to face, sudah tidak ada kita. Di situ semuanya sudah memakai alat elektronik yang semuanya harus bermohon ke pusat. Nah, sehingganya apa yang kita khawatirkan, kan tidak semuanya persoalan yang ada di Kota Gorontalo itu pasti pusat tahu. Mereka cuma yang penting persyaratan sudah lengkap dan lain sebagainya dari sisi administrasi, mereka akan mengeluarkan izin. Tetapi implementasi yang ada di lapangan, kami coba gali kepada teman-teman yang ada di BPM PTSP, mereka mengatakan ini adalah salah satu penyebabnya karena regulasi sekarang itu kita sudah tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Begitu Pak Anu ya. Nah, sehingganya ini yang perlu kita bicarakan bersama pada malam hari ini. Insya Allah akan mendapatkan satu solusi yang baik sehingga Kota Gorontalo ke depan akan menjadi Kota Gorontalo yang dikatakan oleh Pak Martin di dalam visi misinya sebagai kota smart, sejahtera, mandiri, aktif, religi dan terdidik. Insya Allah semua kita masyarakat Kota Gorontalo akan menjadi masyarakat yang smart. Kira ini Pak Hadi sebagai pengantar dari saya. Kalaupun ada yang kurang tolong dimaafkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait parkir ini saya lihat bukan hanya satu kafe, tapi memang hampir atau sebagian besar kafe di kota ini tidak memiliki lahan parkir, sehingga pengunjung parkirnya di ruas-ruas jalan. Dan tentu saja ini mengganggu arus lalu lintas. Apa tanggapan Pak? Ya, sehingganya saya sampaikan tadi, saya cuma contoh saja satu, tetapi hampir setiap waralaba ataupun setiap tempat-tempat makan, warung kopi dan lain sebagainya, parkir mereka itu yang tidak ada. Nah, sehingganya ini yang perlu ada konsistensi kita. Nah, terkait dengan aturan, Satpol PP tidak bisa langsung untuk menutup. Itu harus bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan. Supaya ada konektivitas daripada aturan satu sama lain, itu harus berkesinambungan. Nah, sehingganya saya sampaikan kepada Pak Kasat
Selalu saya sampaikan Pak Kasat, coba tolong. Karena ini potensi. Mumpung kita 2023 ini sementara membahas KUA PPAS untuk 2023. Ini potensi. Kalau memang kita bisa maksimalkan, insya Allah PAD kita, pendapatan asli daerah kita untuk tahun anggaran 2023 tidak mustahil untuk bisa kita tingkatkan. Kira itu Pak Hadi, sehingganya kita sudah secara, kita dari DPRD sudah mendorong di setiap rapat kerja, rapat komisi, pansus dan lain sebagainya, ini selalu kita sampaikan kepada pemerintah untuk bagaimana bisa mendorong terkait dengan pendapatan asli daerah kita. Baik-baik di sisi soal retribusi maupun infrastruktur ada tanggapan? ya, infrastruktur nanti karena bagian ini adalah Oh ya. Pak Nanti sebentar. ya, Ketua Komisi C yang hadir, saya tidak etis untuk bisa mengambil lahan beliau. Kira itu Pak. Lahan parkir.